古今何人还信这荒谬的宿命？我不准！ Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Missy episode ke-216. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana si Hao telah sampai di perbatasan belantara bertemu dengan para calon murid Akademi Surgawi juga Bambang, si ketua ketiga yang meminta calon-calon peserta didik baru ini berburu kilin kecil alias si Unyil. Ning Chuan yang memiliki tanda kilin di tubuhnya sudah sangat percaya diri akan memenangkan perburuan ini. Namun ternyata bukan Ning Chuan, bukan juga si Hao ataupun jenius kuno lain yang mendapatkan si Unyil, melainkan si gadis kelinci Tain Yutu yang membuat sang raja nama kota jelas langsung dilanda amarah. Ketika hampir saja si Hao baku hantam dengan Ning Chuan karena mau berebut Unyil dari Tain Yutu, datanglah Bambang yang menghentikannya dan mengajak semua calon murid untuk bersiap memasuki gerbang kaisar. Nah, di episode kali ini, si Hao yang seharusnya masuk ke gerbang kaisar malah kesasar sampai ke wilayah asing yang membuatnya bertemu dengan orang-orang yang disinyalir sebagai musuh besar mereka. Di mana hal yang membuat si Hao terbagung adalah sejarah yang beredar di wilayah asing, justru penduduk 3000 provinsi lah yang telah merebut tanah mereka. Waduh, kayak negara mana tuh yang suka nyelonong-nyelonong itu yang sampai sekarang ini masih aja baku hantam gak beres-beres? Negara mana ayo, tahu nggak kalian? Oke, setelah kembali ke sisi luar gerbang kekaisaran, Bambang meminta calon murid lain untuk menunggu karena dia harus membicarakan beberapa hal dengan pemilik kilin kecil alias Tain Yutu. Sepeninggalan Bambang, Chow Yuseng dengan julidnya menyebut bahwa dia tidak menyangka kalau justru orang yang tidak memiliki tanda kilin seperti Tain Yutu yang akan mendapatkan si Unyil, dan auto membuat Ning Chuan kebakaran jenggot hingga memutuskan untuk pergi. Sementara Bambang masih berbicara dengan Tain Yutu, para murid baru menyebar ke segala arah untuk menghabiskan waktu tidak terkecuali si Hao. Yang nggak disangka-sangka malah ketemu bini pertamanya siapa lagi kalau bukan King Yi. Ketika King Yi muncul, si Hao segera menggaruk kepalanya yang tidak gatal sebelum bergegas mendekati Ayang. Sementara Yu Chan justru melemparkan tatapan tajam ketika berpikir bahwa King Yi pasti akan semakin sulit ditekan kalau mereka sudah sampai Akademi Surgawi. Si Hao yang tahu bahwa dua tuan putri Aula Butien lagi saling menatap tajam langsung menanyakan apakah tubuh utamanya itu membuat King Yi kesulitan lagi. Namun pertanyaan itu hanya dijawab acuh tak acuh oleh bininya yang memang tidak mau si Hao terlibat lebih jauh dalam perseteruannya dengan Yu Chan. Tapi bukan si Hao namanya kalau nyerah gitu aja, di mana sang pemuda batu kecil malah menggoda King Yi terang-terangan dan membuat Yu Chan deg-degan takut terjadi hal yang mengenakan. Tanpa pikir panjang, Yu Chan langsung menegur si Hao dan memintanya untuk tidak berbuat seenaknya karena mereka akan segera memasuki gerbang kekaisaran. Namun lagi-lagi si Hao sama sekali tidak mengendurkan penggodaannya dan meminta Yu Chan tidak ikut campur masalah rumah tangganya dengan King Yi. Ya, kalau ikutan merasakan keenakan yang mengharumkan itu berarti rezeki yang patut disyukuri. Yu Chan benar-benar tidak tahan mendengar perkataan si Hao dan memutuskan untuk pergi menjauh. Habis Yu Chan, terbitlah Qin Hao yang mendekati abangnya dengan penuh antusias, namun malah mendapatkan tatapan sinis dan julid dari semua orang yang pernah mendengar bahwa duo Hao bersaudara itu sebenarnya tidak akrab satu sama sekali dan hanya melakukan pencitraan. Astagfirullah, baru awal-awal bah. Mendengar penggibahan itu, si Hao segera meledakkan dao di dalam tubuhnya sambil memperingatkan semua orang bahwa dia siap menggeprek siapa saja kalau ada yang nyari gara-gara nanti di Akademi Dewa Surgawi. Peringatan Xiao Auto membuat semua orang mingkem, namun sebelum Xiao memberikan lebih banyak peringatan, Bambang sudah lebih dulu muncul dan mengajak semua calon murid untuk meninggalkan wilayah 3000 provinsi dan memasuki gerbang kekaisaran. Bambang mengaktifkan altar tulang suci sebagai kunci membuka pintu gerbang kekaisaran sebelum kemudian berhasil membangunkan Fajra penekan iblis yang merupakan penjaga gerbang kekaisaran.
Begitu Fajra penekan iblis terbangun, dua patung raksasa itu menghantamkan senjatanya ke tanah dan membentuk sebuah formasi yang menjadi jalan keluar gerbang kekaisaran menuju apa yang disebut sebagai pedang perang kuno perbatasan belantara. Semua calon murid baru sudah bersiap dibuat terkagum kalau mereka telah sampai di perbatasan belantara, tapi ternyata Bambang mengatakan bahwa mereka harus mencari batu prasasti yang ada di tempat ini dulu untuk mempelajari isi perjanjian kuno. Bambang baru saja mengingatkan kepada para murid baru untuk berhati-hati agar tidak mendekati celah aneh, karena apabila jatuh ke celah tersebut mereka akan langsung masuk ke wilayah musuh. Tapi ternyata... Ternyata bahkan tidak menunggu lama setelah dia mengatakan hal demikian, napas spiritual seorang calon murid yang tidak lain adalah si Huang menghilang tepat di depan matanya, yang membuat Bambang langsung berusaha mencari kemana pemuda itu pergi. Sementara itu orang yang dicari telah jatuh ke dalam ruang kehampaan sebelum akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut sebagai ngarai kerangka mayit, ruang spasial aneh misterius. Nah, sebelum si Hao sadar dan paham tentang apa yang sebenarnya terjadi, pemuda batu kecil itu sudah lebih dulu dikejutkan dengan kemunculan tungku darah raksasa, di mana tungku itu adalah tungku yang sama dengan apa yang dilihat ketika berada di alam abadi. Si Hao terkejut melihat tripod kuno itu dan semakin terkejut lagi ketika menyadari bahwa tripod yang kali ini muncul merupakan benda asli dan bukan bayangan. Mengetahui hal itu, si Hao segera mengajak siapapun sosok yang muncul bersama dengan tripod dan menanyakan apa yang sosok dari masa depan kata Dewi Willow itu mencarinya. Namun si sosok itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya dengan gamblang-gamblang, malah menggumam perlahan ketika memanggil Guntur Dewa Surgawi dan menunjukkan secara langsung beberapa pemandangan luar biasa, termasuk kekacauan perbatasan belantara yang mengartikan kehancuran era tempat Xiao berada saat ini. Pemandangan itu jelas saja membuat Xiao langsung anesti, memikirkan apakah teman-teman dan orang yang berharga baginya juga akan lenyap bersamaan dengan kehancuran era ini. Pikiran mengerikan itu auto membuat Xiao dilanda kemarahan ketika berkata dia tidak akan membiarkan pemandangan ini benar-benar terjadi. Xiao akan melawan arus reinkarnasi, akan menulis ulang takdir konyol ini dan bahkan akan melampaui keabadian untuk menaklukkan semua musuh baik dari masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Kalau memang hal itulah yang dia butuhkan untuk menyelamatkan dunia tempat orang-orang yang berharga baginya berada. Tepat setelah si Hao mengikrarkan sumpah tersebut, kekacauan di sekitarnya menghilang dan membuatnya kembali terlempar ke ruang kehampaan sebelum melihat sosok yang terpantul dalam tripod berjalan ke arahnya. Sosok yang mirip banget sama Xiao, tapi aslinya dia kemungkinan Ye Tiandi alias Xie dari Shrouding the Heaven itu mengulurkan tangannya kepada Xiao, berkata bahwa dia ingin melihat Xiao muncul pada era tempatnya berada, dan pengharapan itu langsung disanggupi oleh Xiao yang berambisi untuk memenuhi janji ini. Baru setelah si Hao menyelesaikan jawabannya, tungku darah yang sebelumnya melayang di udara merobek ruang dan membentuk titik komunikasi ruang spasial yang ternyata akan menjadi jalan si Hao menuju ke wilayah aneh. Sementara si Hao malah memasuki ruang spasial yang dibuka oleh tungku kuno, Bambang di gerbang kekaisaran masih berupaya keras untuk mencari muridnya yang tiba-tiba ngilang, namun seluruh upayanya itu berakhir pada kegagalan. Bambang terus bertanya kemana murid barunya ini dibawa pergi, namun bukannya mendapatkan jawaban, Bambang justru merasakan gonjangan dan ketidakstabilan di perbatasan belantara, dan hal itu membuatnya tidak punya pilihan selain mengajak semua calon murid baru untuk bergegas menuju Akademi Dewa Surgawi daripada terjadi hal yang tidak diinginkan.
Sementara Bambang dan seluruh calon murid baru sudah OTW ke Akademi Dewa Surgawi, si Hao yang dicariin telah sampai di dimensi lain yang hukum Dao dan kekuatan spiritual di dalamnya sangat berbeda dengan 3000 provinsi. Si Hao langsung bertanya-tanya tempat apakah ini, namun sebelum mendapatkan jawaban, si Hao sudah dikejutkan dengan kemunculan seekor burung naga mulut kematian yang merupakan hewan langka dari zaman abadi kuno. Si Hao berhasil mengalahkan burung naga tersebut dan menyadari bahwa tatapannya persis seperti para ahli yang terkontaminasi dao jahat di wilayah tak bertuan. Hal ini membuat Xiao langsung berpikir apakah dia sudah berada di wilayah asing yang ada di balik perbatasan yang juga merupakan tempat di mana musuh besar mereka berasal. Sambil terus menebak-nebak apa yang sedang dia alami, si Hao pun terus menyusuri wilayah aneh tersebut dan setelah berhari-hari melihat monster menakutkan, pemuda batu kecil itu pun sampai di sebuah pemukiman penduduk yang disebut sebagai kota Xuanxi. Si Hao menggunakan persepsi ilahinya untuk menghilangkan hambatan komunikasi antara dirinya dengan warga wilayah asing, mempelajari penampilan serta tingkah laku warlock kota Xuanxi sebelum kemudian menggunakan teknik penyamaran untuk membantunya bergaul dan membaur dengan masyarakat sekitar. Tepat setelah si Hao menyelesaikan adaptasinya, langit telah menggelap dan kota menjadi ramai ketika masyarakat setempat berkata bahwa ritual suci akan segera dimulai. Garis besar yang si Hao dapatkan dari ritual suci adalah kemunculan seorang pendeta agung yang akan menceritakan kisah pertempuran besar mereka melawan iblis di masa lalu. Si Hao masih berpikir kenapa alih-alih orang dengan kabut hitam dan mata merah yang dia lihat, melainkan manusia-manusia biasa yang memancarkan aura seperti orang kuno abadi yang dia lihat di tempat ini. Sebelum si Hao mendapatkan jawaban, gadis pendeta agung bernama Mo Xian sudah muncul sehingga pertunjukan pengorbanan suci akhirnya dimulai. Segera setelah Mo Xian muncul, beberapa lelaki bertopeng yang memainkan peran sebagai pasukan iblis abadi kuno juga ikutan nimbrung dan mempertontonkan baku hantam seolah menceritakan seperti inilah pertarungan antara mereka dengan pasukan iblis di masa lalu. Di sini si Hao mulai kena kultur shock karena dia sangat yakin bahwa pakaian yang digunakan oleh pasukan iblis merupakan pakaian para peri orang abadi kuno yang dia ketahui. Si pemeran iblis ini mulai menunjukkan keunggulan dari pendeta agung dan berkata bahwa mereka akan merebut semua wilayah milik orang wilayah aneh. Pernyataan itu jelas terdengar seperti omong kosong bagi si Hao karena yang dia tahu justru orang-orang aneh inilah yang telah menghancurkan era kuno abadi di 3000 provinsi. Namun lagi-lagi sebelum si Hao mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya, tiba-tiba saja sosok bertopeng lain muncul dan menyelamatkan Mo Xian. Hingga akhirnya pertunjukan pun berakhir dengan kemenangan sosok bertopeng yang dipanggil oleh semua orang sebagai yang mulia abadi. Si Hao sama sekali tidak habis pikir dengan sejarah melenceng ini karena apa yang dia dengar selama berada di kota Xuanxi sangat-sangat berbeda dengan sejarah yang selama ini dia ketahui. Meskipun sekarang si Hao mulai diliputi kegalauan karena mendengar cerita sejarah yang amat berbeda, pemuda batu kecil itu tidak mau percaya begitu saja dan akhirnya mendatangi perpustakaan daerah untuk mencari tahu lebih jauh. Dari pencaharian si Hao hanya mengetahui bahwa wilayah aneh ini juga menyimpan sejarah tentang pertempuran kuno, namun juga menganggap masa lalu menjadi teka-teki sehingga kebenaran menjadi tidak jelas. Mungkin hanya sekte tua yang memiliki sedikit ingatan tentang pertempuran kuno tersebut. Namun sayang kebanyakan di antara mereka memilih untuk tak pernah membocorkannya. Pucuk dicinta ulang pun tiba ketika sedang mencari-cari informasi si Hao malah bertemu dengan pembaca cerita wilayah aneh yang kita sebut aja dia Yanto. Di mana Yanto ini memiliki ketertarikan pada sejarah dan akhirnya justru menjadi teman si Hao untuk mencari lebih banyak informasi tentang wilayah aneh ini.
Selama mencari informasi itu, Si Hao sedikit banyak mulai memahami sejarah yang beredar di wilayah ini, di mana dahulu ketika pertempuran kuno muncul banyak tokoh hebat yang menggoncang langit bumi dan menyelamatkan semua penduduk serta makhluk hidup di wilayah ini, di mana orang-orang kuat itu dipanggil dengan sebutan yang mulia. Awalnya para abadi ini mengungguli pertarungan, namun para ahli dari 9 langit dan 9 bumi alias 3.000 provinsi sangat licik dan menggunakan jebakan seni penghancur untuk menghabisi rasa mereka. Karena itulah yang mulia abadi memimpin para penduduk untuk mengungsi keluar perbatasan belantara yang akhirnya disebut sebagai wilayah aneh ini untuk memulihkan diri. 不灭千古的魔君。 Ya, intinya kalau versi sejarah wilayah aneh, mereka tuh penduduk asli di wilayah 3.000 provinsi. Sebelum kemudian para orang abadi kuno menyerang dan merebut tanah itu dari mereka sampai akhirnya ngungsi ke wilayah aneh ini ya guys ya. Si Hao menjadi semakin bingung mengetahui sejarah yang super bertentangan dan berpikir apakah justru yang mulia abadi inilah yang menghancurkan era kuno abadi di 3.000 provinsi. Yanto tidak bisa menjawabnya karena dia hanyalah penulis cerita dan menyarankan Si Hao untuk pergi ke gunung abadi yang menyimpan Gyo kuno, membuat pemuda batu kecil itu tanpa pikir panjang langsung bersiap menuju tempat yang disarankan oleh Yanto, berpikir apakah mungkin kebenaran telah menunggunya di sana. 不朽神。 Waduh, Edian ya. Wah, ya lo bisa bertolak belakang gitu ya sejarahnya guys ya. Apakah istilah sejarah ditentukan oleh pemenang pertempuran juga ada di One Misi Jiraya ini? Waduh, tampilan Si Hao ya semakin overpower ya. Tampilannya tuh sangat berbeda lah gitu ya guys ya. Menurut kalian gimana tampilan Si Hao? Keren apa berapa persen lah kerennya gitu? Atau enggak?